Bapa di surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada saat ini semua karena Tuhan. Dan kami semua Tuhan datang ke tempat ini, kami mau menaikkan pujian, penyembahan, kehadirat-Mu Tuhan. Dan itulah persembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami datang Tuhan, ampuni kami atas ketidaktepatan kami melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah kami datang dengan sepenuh hati kami masuk di dalam hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Beracaralah Tuhan pada ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur kita ada di bulan terakhir di tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024 dengan kasih Tuhan. Dia sudah menyertai sampai saat ini dan pasti Tuhan menyertai kita di tahun mendatang. Mari kita mau sembah Dia, kita puji Dia. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hidup kami Tuhan, membawa
bawa kami Tuhan. Bawa ku erat di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku bersembah. Terima kasih Yesus. Bagimu. Terima kasih. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesusku yang terindah. Terima kasih Yesus. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Ku membawa hatiku Tuhan. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Bapa di surga, sebentar kami akan lanjutkan pujian kami. Kami mau bersorak bagi Engkau, kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Dan kami akan bersorak lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Needs, ya, kebutuhan dan Tuhan. Dua bagian ini bisa berlawanan, bisa juga saling sinergi. Tergantung daripada kita mengolah kehidupan kita ini. Kita buka di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Kitab Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, kita baca bersama-sama satu ayat membuka ini. Dan kemudian kita akan coba mempelajari mengenai makna dari tema kita ini, kebutuhan dan ketuhan. Kita buka dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu dan Saudaraku, sebelum kita membahas mengenai Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19, dikaitkan dengan tema kita, kebutuhan atau ketuhan.
bahwa kitab Habakuk ini ditulis tahun 625 sebelum Masehi. Masa itu adalah masa hancurnya moralitas bangsa Israel. Ada beberapa bagian, ada beberapa masa di mana bangsa Israel mengalami kehancuran moral, termasuk dalam kitab Maleaki 400 sebelum Masehi. Ya, itu totalitas yang luar biasa itu. Imamnya kurang ajar, umatnya juga begitu, sampai akhirnya Allah bungkam. Alkitab yang lama itu ada lembar kosong, ya. Tapi sekarang cetakan Alkitab itu tidak ada. Sebenarnya lembar kosong itu menunjukkan antara Maleaki dengan Perjanjian Baru itu ada 400 tahun lamanya Allah ngambek, nggak ngomong apa-apa, nggak bicara apa-apa. Kenapa? Hancur moralitas. Nah, sebelumnya itu pada tahun 625 ini juga mengalami demikian. Mereka tidak berpaut betul-betul kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menggerakkan satu bangsa yang kemudian menekan mereka dan akhirnya mereka mengalami pembuangan. Dan pada tahun 685 itu kehancuran total, 685 sebelum Masehi. Hancur total. Puing-puing. Tidak ada kemuliaan sama sekali. Yerusalem betul-betul hancur. Ya, tidak ada keindahan apapun. Itu pada tahun 685 sebelum Masehi. Tapi sebelumnya ini kitab ditulis. Kitab ditulis menunjukkan seorang yang bernama Habakuk, ya. Teologi mengatakan bahwa ini adalah nabi kecil. Dia menuliskan hal itu. Menuntut kepada Tuhan bentuk keadilan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Habakuk 1 ayat yang kedua dan keempat sampai keempat, tolong dibaca. Habakuk 1 ayat 2 sampai dengan 4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Itulah kenyataannya Bapak Ibu. Jadi pada masa-masa itu menunjukkan bahwa moralitas mereka sudah hancur. Tetapi Bapak Ibu, di masyarakat pada saat itu menunjukkan sebagian orang benar tinggal dalam keadaan itu, ya. Jadi Tuhan membiarkan di sini. Di satu sisi ada orang-orang benar yang tetap berharap kepada Tuhan, yang mengalami hal yang sama dalam situasi yang sama dengan orang fasik. Sehingga kemudian Habakuk berkata, penindasan, keadilan Tuhan, mana keadilan Tuhan? Tuhan membiarkan orang benar mengalami hal yang sama seperti orang-orang fasik. Kalau Bapak Ibu membaca kisah yang hampir sama, ya, itu dialami oleh pemazmur. Daud menuliskan dalam Mazmur 37, ya, atau Mazmur 73 itu sama, ya. Kisahnya sama tentang kebahagiaan yang semu orang-orang fasik. Pemazmur melihat, kok enak ya orang fasik ya, gemuk mereka, tidak mengalami kesakitan. Sementara orang benar mengalami hal yang sebaliknya. Nah, keadaan semacam itulah di dalam keadaan Habakuk ini. Di dalam Habakuk 1 ayat 15, tolong dibaca. Ya. Habakuk 1 ayat yang ke-15.
Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Ya, semuanya mereka ditariknya. Yang baik, yang tidak baik, ditariknya. Itu digambarkan seperti seorang nabur pukat gitu. Ikan yang baik dan ikan yang tidak baik ditariknya. Gitu ya. Jadi ini satu gambaran yang ditunjukkan oleh Habakuk untuk melihatkan bahwa orang yang benar dengan orang fasik mengalami keadaan yang sama. Ini kan keadaan seperti kita Bapak Ibu, ya. Harga cabai sudah naik gitu ya. Apakah kemudian yang orang benar kemudian mengalami harga cabai yang murah? Enggak juga. Sama semua sama. Keadaan sama. Ya. Keadaan sama, kita dihadapkan pada satu situasi di mana orang fasik dengan orang benar mengalami keadaan yang sama. Jadi mari kita coba memperhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudaraku, bagaimana kita ini mengolah kehidupan kita ini dengan baik dan benar supaya needs, kebutuhan hidup kita ya tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan berkat yang kita terima, needs, kebutuhan hidup kita ini, itu akan menopang bagaimana kita bisa mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 adalah puncak dari iman seorang Habakuk yang awalnya mempertanyakan keadilan Tuhan. Habakuk 1 ayat 2 sampai ke 4 berkata, di manakah keadilan Tuhan? Aku melihat orang-orang yang benar mengalami penindasan dari orang fasik. Habakuk, kebutuhan akan tindakan Tuhan agar jelas bahwa Tuhan itu berpihak kepada orang benar. Ini awalnya Bapak Ibu ya, Habakuk punya satu kerinduan, Tuhan itu menunjukkan satu tindakan yang tegas, yang cepat, sehingga dapat membedakan ini orang benar, ini orang jahat, ini orang yang percaya kepada Tuhan, dan ini orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sering mengalami keadaan semacam ini, minta kejelasan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu setia kepada Tuhan dan kemudian mengalami justru sebaliknya, seharusnya kita terima berkat dong. Tapi kita menerima kesukaran hidup. Kemudian kita menuntut kepada Tuhan secara cepat dan tegas. Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa kita ini, Tuhan ada di pihak kita. Ini sama dengan Habakuk. Sampai kemudian Habakuk berkata di dalam Habakuk 2 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima ini dikatakan demikian. Ya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkan dan segala bangsa dihimpunkannya. Jadi Tuhan, Habakuk melihat bahwa Tuhan berpihak kepada orang benar. Ya. Habakuk menuntut kepada Tuhan supaya orang-orang yang sombong, supaya orang yang tidak lurus hatinya itu hancur gitu. Sebaliknya orang-orang yang kuat dikuatkan oleh Tuhan, orang-orang yang benar dikuatkan oleh Tuhan.
Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, ini kebutuhan dari Habakuk. Habakuk butuh jawaban Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendengar. Sehingga dia berkata, aku berseru-seru kepadamu tapi engkau tidak mendengar Tuhan. Jadi di dalam Habakuk 1 sampai dengan Habakuk 2 itu adalah pergumulan rohani ketika melihat ketidakadilan. Ini kebutuhan Bapak Ibu. Needs. Ya, kebutuhan rohani kita. Bapak Ibu pasti ngalami nih. Ya, ketika kita mulai bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Mulai setia kepada Tuhan. Kenapa kok saya ngalami usaha yang tidak maju ya? Ketika kita mulai mentaati firman Tuhan, memberikan persembahan, melayani Tuhan. Kenapa kok saya ngalami kendala di dalam pekerjaan saya? Dan kemudian kita minta kepada Tuhan tindakan Tuhan yang tegas, yang jelas. Saya ini di pihak Tuhan loh. Tuhan tidak pernah tidak menjawab, pasti Tuhan menjawab Bapak Ibu. Dan jawaban Tuhan di dalam Habakuk ini menarik sekali Bapak Ibu. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Habakuk 2 ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Amin. Tunggu, nantikan saja. Nantikan saja. Saya kadang-kadang berharap orang-orang yang kalau saya datang kepada mereka yang punya pergumulan kan pasti ada beberapa jawaban standar seorang hamba Tuhan ya. Jawaban pertama, apa Mbak Vera? Doa ya, doa. Sudah Pak Pendeta, saya sudah berdoa. Ya, jawaban kedua, sabar ya, sabar. Ya kan? Standar kan? Tapi saya berharap begini Bapak Ibu. Ini jangan sampai membuat kita ini bosan gitu loh. Saya udah tahu lah jawaban Pak Pendeta. Pasti suruh berdoa. Sudah Pak Pendeta. Sebulan ini saya sudah berdoa. Tapi saya belum melihat kejelasan dari jawaban Tuhan. Sabar ya. Setelah sabar apa Bapak Ibu? Ya, tunggu waktu Tuhan. Nantikan. Bahkan yang lebih rohani bagaimana Bapak Ibu? Semuanya indah pada waktunya. Ternyata Tuhan begitu. Kepada Habakuk yang protes kepada Tuhan karena pengen Tuhan itu bertindak cepat dan tegas, tapi Tuhan katakan kepada Habakuk, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, menurut kamu lambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab ia sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Lihat nanti, orang fasik, orang jahat, lihat nanti hidupnya. Dan kemudian ayat yang kelima tadi yang sudah kita baca. Ya. Ayat 5 ini kemudian menjadi ayat yang keempat. Ini yang terkenal Bapak Ibu, yang sampai akhirnya kemudian diulas oleh Paulus yang berkata begini, orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ini needs, ini kebutuhan Bapak Ibu. Kebutuhan kita ini. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Ya,
Kata-kata standar lagi, saya memakai kata-kata standar lagi Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu saya yakin tidak bosan. Tuhan tidak pernah terlambat menolong, Tuhan tidak pernah terlalu cepat menolong, tapi Tuhan tepat waktunya menolong kita. Kita imani itu. Kita tidak punya iman seperti Habakuk yang pertama. Ya, Habakuk punya iman yang pertama itu begitu. Berapa lama lagi aku berseru kepada engkau tapi engkau tidak mendengar. Halo Bapak Ibu, saudaraku yang kasih Tuhan. Kadang kita menantikan Tuhan dan kemudian kita berkata, berapa lama lagi Tuhan? Sore hari ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan membutuhkan jawaban. Tuhan, berapa lama lagi Tuhan aku mengalami keadaan ini? Sekarang yang menjadi titik berat kita kebutuhan atau ketuhan? Kebutuhan kita yang menjadi titik berat sampai kita melupakan Tuhan sumber kebutuhan kita. Nantikanlah itu. Amin, Bapak Ibu. Nantikanlah itu. Sampai kapan Pak? Sampai kapan Pak Pendeta? Saya bukan Tuhan. Tapi saya hanya menyampaikan, nantikanlah itu. Dan saya tidak pernah memaksa Tuhan untuk melakukan tindakan. Tadi pagi Bapak Ibu dan Saudaraku, kita belajar mengenai jangan menggurui Tuhan. Jangan memberi nasihat kepada Tuhan. Belajar tunduk hidup dalam otoritas kuasa Tuhan. Ditolong tidak ditolong oleh Tuhan, tetaplah kita menyembah Dia. Ditolong tidak ditolong oleh Tuhan, tetaplah kita memuji Dia. Ditolong atau tidak ditolong oleh Tuhan, tetaplah kita berpaut kepada Tuhan. Itulah kedewasaan rohani kita. Sehingga kita butuh sesuatu hal yang menarik Bapak Ibu untuk diri kita. Ya, kita butuh kekuatan dalam hidup kita. Kita butuh hikmat. Kemudian kita olah kedua kebutuhan ini, kebutuhan yang kita butuhkan ini untuk ke Tuhan. Bukan kebutuhan itu kemudian melawan Tuhan. Bukan kebutuhan itu kemudian memisahkan kita dengan Tuhan. Aku butuh kekuatan Tuhan. Nantikanlah itu. Coba kita lihat bagaimana Yesaya menunjukkan kebutuhannya. Ya, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ini untuk semua kebutuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, siapa dia? Adalah orang yang benar, yang hidup karena percayanya. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu orang-orang yang benar, yang hidup karena percayanya, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sekalipun dia berada di dalam satu situasi yang sama yang dialami oleh orang-orang fasik. Kan semestinya kita berkata, kita nggak beda dong ya. Kita tidak tinggal di situ, tapi tinggal di dalam kekuasaan Tuhan. Di dalam berkat Tuhan, di dalam hal yang berbeda, di mana Tuhan mengembalakan kita tidak kekurangan. Tapi nyatanya bagaimana Bapak Ibu? Enggak kan? Betul ya? Kita ngalami banyak, saya melihat banyak Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya kok ngalami gini? Kenapa ini bisa terjadi? Semestinya tidak terjadi dalam kehidupan orang Kristen loh ini. Tapi terjadi.
Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita berada di dalam satu ekosistem, ekologi, dalam satu lingkungan yang ditempatkan di situ orang benar dan orang fasik. Bahkan kita melihat kemujuran-kemujuran orang fasik. Bapak Ibu bisa melihat orang-orang yang kok bukan Tuhan tapi usahanya maju loh. Kok bukan orang yang percaya kepada Tuhan tapi kok bisa loh ya. Sehat, makmur, gak ngalami kesusahan. Sementara saya kok begini. Kita ada di dalam satu ekosistem ini, tempat yang sama. Permasalahan di mana? Permasalahan di dalam kebutuhan kita. Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Saya seringkali berkata begini Bapak Ibu kepada orang-orang yang tidak memperdulikan Tuhan. Hari ini engkau tidak butuh Tuhan. Tapi suatu saat engkau akan butuh Tuhan. Saya pernah menegur seorang anak Tuhan yang tidak peduli. Dia berkata, untuk apa saya beribadah? Oke, hari ini engkau tidak butuh Tuhan. Tapi suatu saat nanti engkau akan mencari Tuhan dan berseru-seru kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa? Ke Tuhan. Dia tidak melupakan sumber kehidupan. Dia tidak fokus hanya kepada kebutuhan. Tadi saya katakan, ya, perkataan Habakuk tadi di dalam Habakuk 2 ayat yang ketiga tadi itu dikatakan bahwa ayat yang keempat dikatakan orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Ini dikutip ini. Jadi kutipan ayat iman orang benar ini adalah tantangan hidup yang sesungguhnya. Roma 1 ayat yang ke-17. Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sama. Kitab Roma ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada mereka orang-orang Yahudi yang ada di Roma. Yang nggak bisa ngalami berkumpul kayak begini Bapak Ibu Saudaraku. Mereka ngalami penindasan. Mereka mengalami keadaan yang tidak baik. Mereka mengalami penganiayaan. Sampai akhirnya kemudian Paulus menuliskan di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Kita perhatikan bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Saya sangat sedih Bapak Ibu ya. Karena ada orang yang mengubah hal ini dalam hidupnya, bertolak dari iman, tapi kemudian dia murtad. Ya, dia murtad. Bertolak dari iman dan memimpin kepada kemurtatan. Awalnya bagus. Saya punya teman Bapak Ibu ya. Tapi cukup kaget ketika saya mendengar kabar bahwa dia kemudian berpindah agama dan kemudian menjadi radikal. Kaget saya. Loh, padahal dulu seriusnya sekali loh dia. Melayani Tuhan sungguh-sungguh serius. Bertolak dari iman, Rasul Paulus kemudian berkata, dan memimpin kepada iman. Sebab tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ini sama dengan kondisi yang dialami oleh Habakuk. Ya, Roma 1 ayat yang ke-17. Kata Rasul Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penindasan,
Apalagi Bapak Ibu, ketelanjangan, pedangkah, gitu ya. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Itu memimpin dari iman kepada iman. Justru kesukaran hidup itu akan menguatkan iman dia, bukan memisahkan. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ada warning, ada peringatan yang keras dari Tuhan, tapi juga ada hiburan dari Tuhan. Tetapi orangku, kata Tuhan ini ya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, menolak aku, maka aku tidak akan berkenan kepadanya. Saya perlu jelaskan Bapak Ibu bahwa murtad di dalam Kristen itu sangat beda dengan murtad di luar pengetahuan yang sana dulu. Kalau murtad di luar itu kan pindah agama. Murtadnya orang Kristen Bapak Ibu tetap jadi Kristen loh. Tapi gak serius dengan Tuhan. Dulunya serius kemudian tidak serius. Dulunya setia tapi kemudian tidak setia. Itu adalah sudah cukup menjadi indikasi murtad. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku menolak dia. Jadi jangan sampai kaget kalau kita nanti berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, aku kan mengusir setan demi namamu. Aku membuat mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Bernubuat itu berkata-kata seperti saya ini bernubuat Bapak Ibu. Berkata-kata dalam nama Tuhan itu bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena tidak bisa mempertahankan iman. Kita merasa begini Bapak Ibu. Loh saya tetap Kristen kok. Loh ya Kristenmu yang dulu nilainya 8. Tapi dengan beranjaknya waktu kemudian kita mulai kendor-kendor. Dan kemudian kita punya nilai 4 atau 3 atau 2 atau bahkan kosong. Tetap Kristen. Ini kita bukan ke Tuhan. Ya. Banyak sekali Bapak Ibu kebutuhan itu yang kemudian akhirnya memisahkan kita dengan Tuhan. Aku butuh kok. Maaf Bapak Ibu ya, tidak sedikit loh. Terus terang aja orang yang dulu masih hidup susah gitu ya, masih hidup susah. Setianya luar biasa. Tapi begitu diberkati Tuhan, kemudian diberkati Tuhan, kemudian dia mulai meninggalkan Tuhan. Saya sampai geleng-geleng. Apa yang dicari gitu loh. Dulu butuh kebutuhan, dicukupkan sama Tuhan. Sekarang dia meninggalkan Tuhannya. Tapi kita butuh Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita ini butuh Tuhan. Saat kita butuh Tuhan, yakin dan percaya kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Percaya Bapak Ibu, orang yang benar tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang benar dipelihara Tuhan. Sekalipun dia berada di dalam satu ekosistem yang sama yang dia tinggali, ternyata di situ juga ada orang fasik, orang jahat. Sekalipun orang jahat dan orang fasik menikmati kenikmatan hidup, kita yakin dan percaya. Kalau mereka mengalami hal itu, Tuhan pasti bertindak kepada orang yang benar, yang hidup karena iman. Mana yang menjadi perhatian kita, kebutuhan atau ke Tuhan?
Ini teguran Bapak Ibu. Teguran. Kebutuhan dan ketuhan. Teguran akan motivasi hidup kita. Kita baca di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Betul-betul Tuhan Yesus menegur mereka. Coba kita lihat. Yohanes 6 ayat yang ke-26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti dan kenyang. Beberapa saya nanya Bapak Ibu, kenapa sih kamu ke gereja? Kenapa kamu beribadah? Kenapa kamu melayani Tuhan? Memang tidak semua yang menjawab yang aneh Bapak Ibu, tapi ada beberapa orang yang jawabnya aneh. Karena saya ingin hidup diberkati. Pernah ketemu gitu? Kenapa kamu ke gereja? Supaya saya diberkati. Kamu mencari Tuhan atau mencari berkat? Kalau kita niatnya motivasi kita cari berkat, kita tidak akan bisa menemukan Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalau kita mencari Tuhan yang sebenarnya, maka berkat itu akan mengikuti kita. Betul Bapak Ibu, kami ngalami. Ya, kami ngalami hal itu. Ketika kita mencari Tuhan, menjadi motivasi yang benar. Ya, bukan mencari aku, kata Tuhan Yesus. Kamu mencari aku karena kamu telah melihat, bukan cari tanda-tanda. Oh ini benar, ini anak Allah gitu. Tapi karena makan roti dan kenyang, maka dia kemudian mengikut lagi. Ketika mengikut lagi, kemudian Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu mengikut aku, mencari aku? Tuhan tahu, kamu mengikut aku karena kamu makan roti kan kemarin 5.000 roti dan kenyang kan? Sekarang kamu mengikut aku kan? Mana yang kita pilih Bapak Ibu? Antara kebutuhan dan Tuhan. Kisah Esau ini tragis. Sebuah kisah yang tragis. Esau tidak peduli kepada Tuhan. Ini contoh yang tepat. Tragis banget. Ketika dia dalam keadaan lelah dan kemudian dia berkata, aku gak butuh hak kesulungan. Sementara pada zaman itu, pengetahuan tentang hak kesulungan itu sudah jelas Bapak Ibu. Ya, jadi anak yang sulung akan mendapatkan bagian yang lebih banyak. Ya, tapi dia nggak peduli. Dia nggak peduli dengan hak waris, dia nggak peduli. Toh sebentar lagi aku mati. Berikan kacang merah itu. Perut dan dianggap sebagai Tuhannya. Filipi 3 ayat yang ke-19 kita baca. Silakan dibaca. Filipi 3 ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ya, Esau itu punya mata semacam itu Bapak Ibu. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tertuju hanya kepada kebutuhan-kebutuhan dan tidak peduli kepada Tuhan. Bahkan dijadikan perut itu lambang kebutuhan. Saya butuh ini, saya butuh apa ya Bapak Ibu ya. Tuhan, saya mau dong sepeda motor. Tuhan, saya mau dong mobil. Tuhan, saya mau dong rumah. Ya kalau diberi Tuhan untuk sementara ini ngontrak rumah, ya terima. Bukan saya nggak ngalami Bapak Ibu, saya juga berapa tahun nggak punya sepeda motor kok. Ya nggak apa-apa kita jalani dengan naik angkot. Saya naik angkot Bapak Ibu. Saya punya sepeda motor. Wah dengan istri saya romantis nih. Ya, kenapa romantis? Karena sepeda motor saya tiba-tiba blak. Ya, istri saya dorong. Saya waktu itu nggak ada yang viral ya. Kalau ada, wih pendeta itu.
Tapi saya nggak fokus kepada kebutuhan itu, saya butuh Tuhan loh. Dari situ kemudian saya diberkati Tuhan. Tapi bukan berkat itu yang menjadi motivasi saya. Sama sekali bukan, Bapak Ibu. Jadi antara kebutuhan dan Tuhan, mana yang menjadi Tuhan kita yang sebenarnya, Bapak Ibu? Kalau kebutuhan yang dilambangkan dengan perut itu menjadi Tuhan kita, mereka, firman Tuhan tadi berkata, akan mengalami kebinasaan. Di akhir dari pesan penting Tuhan ini dikatakan begini, Bapak Ibu. Kebutuhan Tuhan itu penting. Kebutuhan hidup itu penting. Tetapi Tuhan sebagai sumber mencukupi segala kebutuhan hidup adalah yang terpenting. Dan kedua-duanya perlu dicari. Ya, kebutuhan itu tidak datang dengan otomatis karena kita anak Tuhan, dipelihara Tuhan, maka kita leha-leha, males-males, kemudian dapat berkat. No, antara kebutuhan kita cari, tapi Tuhan pun juga perlu kita cari. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kedua-duanya penting. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan yang ke-19 tadi berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun tidak Bapak Ibu ya. Saya bacakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Wah, ini ekonomi yang betul-betul hancur gitu ya. Tapi apa yang dikatakan? Namun aku bersorak-sorak karena di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Ini ya kebutuhan hidup memang penting. Tapi yang terpenting adalah Tuhan sebagai sumber kehidupan kita itu. Cari dua-duanya. Bukan kemudian kita cari Tuhan maka Tuhan memberikan secara otomatis. Cari dua-duanya. Ya, cari dua-duanya. Saya yakin dan percaya Habakuk melihat pohon ara yang tidak berbunga, bagaimana caranya? Dia akan coba kelola. Dia melihat pohon anggur tidak berbuah, dia akan kelola sebaik mungkin. Pohon zaitun mengecewakan, dia akan pangkas dan kemudian dia akan pelihara pohon-pohon zaitun itu sampai akhirnya menghasilkan penghasilan. Bukan kemudian Tuhan yang kemudian menumbuhkan secara otomatis, kemudian berbunga loh. Kok tiba-tiba berbunga? Padahal saya enggak memberi pupuk. Enggak, bukan demikian. Bukan demikian Bapak Ibu. Tapi ini satu ungkapan. Dua-duanya perlu dalam kehidupan kita. Kebutuhan kita cari, tapi Tuhan sebagai sumber kehidupan, carilah Dia. Tuhan memberkati. Amin. Terkadang kita kalah dalam mencari Tuhan dan kita sibuk mencari kebutuhan hidup kita ini, sehingga tanpa terasa kita dipisahkan diri kita dengan Tuhan oleh kebutuhan-kebutuhan hidup kita ini. Sore hari ini firman Tuhan menjadi peringatan bagi kita untuk kita serius kepada Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita ambil saat teduh sejenak untuk kita meresapi, merenungkan kebenaran firman Tuhan, motivasi hidup kita ini apa di hadapan Tuhan.
Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau sungguh setia menyertai kami Tuhan. Dan sore hari ini ya Bapa, kami kembali mengingat betapa besarnya kasih Engkau kepada kami Tuhan. Engkau merelakan anak-Mu yang tunggal. Dan Tuhan Yesus sebagai anak-Mu yang tunggal merelakan dirinya mati bagi kami, menebus dosa kami, dan memberikan pengharapan dalam hidup kami. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang tercurah bagi kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini. Dan inilah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan ini. Sekarang kita ambil gelas kecil ini, kita pegang Bapak Ibu Saudaraku dengan tangan kanan kita, dan kita dekatkan di dada kita. Dia bukan saja Tuhan bagi kita. Dia bukan saja Allah bagi kita. Tapi dia adalah sahabat kita, kekasih jiwa kita. Dialah yang mengerti akan beban hidup kita. Dialah yang mengerti akan persoalan yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini, lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kau sungguh ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Apapun warna dalam kehidupan kami, yang kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Baik itu dalam keadaan suka maupun duka, Engkau menyertai kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah yang peduli kepada kami, punya Allah yang mengerti kepada kami Tuhan. Dan kepadamu Tuhan kami menaruh pengharapan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami pulang di dalam penyertaan dan berkat-berkat kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati dan Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Hamba berdoa ya Bapa, buat sidang jemaatmu, anak-anakmu Tuhan, baik yang ibadah online maupun yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaannya, Tuhan memberkati dalam keluarganya, anak cucunya dimanapun berada, di dalam berkat kemurahan Tuhan. Tuhan lindungi dan Tuhan pelihara mereka. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anakmu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus.